Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang persiapan operasi penangkapan ikan. Untuk presentasi persiapan operasi penangkapan ikan, yaitu tentang penangkapan ikan itu sendiri. Operasi penangkapan ikan adalah serangkaian kegiatan untuk menangkap ikan dan habitatnya di perairan dengan menggunakan alat, kapal, dan metode tertentu. Tujuannya untuk memperoleh hasil tangkapan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oke, sebelum nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, tentu tidak bisa langsung berangkat begitu saja. Ada tahapan-tahapan penting yang perlu dilakukan agar kegiatan berjalan efisien, aman, dan hasil tangkapan bisa optimal. Yang pertama yaitu definisi dan 3 pilar tujuan operasi penangkapan ikan. Bentar. Operasi penangkapan ikan sendiri merupakan serangkaian kegiatan mengambil atau menangkap ikan dari habitatnya di perairan. Tujuannya, kegiatan ini selalu melibatkan penggunaan kapal, alat tangkap, dan metode tertentu yang telah direncanakan. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan ikan sebanyak mungkin. Lebih dari itu, operasi harus memenuhi 3 pilar utama, yaitu efektif, mampu menangkap spesies target di lokasi yang tepat. Jadi penangkapan ikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian ada efisien, yaitu memperoleh hasil optimal dengan meminimalkan biaya operasional termasuk waktu dan bahan bakar dan memaksimalkan hasil tangkapan. Kemudian yaitu pilar selanjutnya ada berkelanjutan, yaitu senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan, perairan, dan sumber daya ikan. Memastikan operasi hari ini tidak merusak potensi panen di masa selanjutnya. Untuk mencapai 3 pilar ini, kita memasuki tahap yang paling menentukan, yaitu tahap persiapan kapal dan peralatan. Tahapan persiapan kapal dan perairan atau fondasi utama. Tahap pertama adalah memeriksa kondisi kapal dan perlengkapannya, termasuk kondisi mesin. Semisal lakukan pemeriksaan menyeluruh pada mesin, periksa oli, sistem pendingin, dan filter. Kerusakan mesin di tengah laut adalah ancaman terbesar yang bisa berujung pada hilangnya kapal dan nyawa. Mesin harus berfungsi prima saat beroperasi. Kemudian kapal harus dipastikan dalam keadaan baik, terutama bagian alat bahan bakar dan alat navigasi seperti GPS, kompas, dan radar. Yaitu bahan bakar, termasuk bahan bakar. Sebelum memulai penangkapan ikan, kita harus menghitung kebutuhan bahan bakar secara akurat untuk seluruh durasi operasi dan selalu menambahkan buffer atau cadangan. Kita harus memperkirakan yang salah pada bahan bakar dapat membuat kapal terlempar. Kemudian ada alat navigasi seperti GPS, kompas, atau radar, berfungsi untuk mata dan telinga kita di lautan luas atau di lokasi penangkapan. GPS, kompas, dan radar harus dalam kondisi 100% berfungsi. Navigasi yang akurat membantu menemukan fishing ground yang sudah dibedakan, menghemat waktu, dan menghindari navigasi di perairan terlarang atau berbahaya. Kemudian ada fokus kedua, perlengkapan, keselamatan, dan komunikasi. Keselamatan awak kapal adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan. Kelengkapan keselamatan sifatnya mutlak dan harus mudah diakses, yaitu ada peralatan keselamatan darurat, komunikasi, P3K, dan obat-obat. Kemudian fokus ketiga yaitu kesiapan alat tangkap, yaitu pemeriksaan secara detail baik jaring, pancing, bubu, ataupun alat tangkap lainnya. Semuanya harus diperiksa secara cermat. Hal ini penting, apakah ada bagian yang rusak atau tidak berfungsi. Kerusakan pada alat tangkap dapat menyebabkan kerugian besar pada saat operasi penangkapan ikan. Kemudian ada materi selanjutnya tentang persiapan anak buah kapal yang akan disampaikan oleh Saudari Hafsah.
Terima kasih Novel. Pada kesempatan kali ini saya Hafsah. Saya akan menjelaskan terkait poin persiapan ABK atau anak buah kapal. Tahapan ini penting dalam kegiatan operasi penangkapan ikan adalah menyiapkan kru kapal atau ABK. Setiap anggota memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan. Misalnya, ada yang bertugas mengemudikan kapal, ada yang mengatur alat tangkap, dan ada juga yang mencatat hasil tangkapan. Semua anggota harus memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar kegiatan di laut dapat berjalan dengan efisien dan tanpa kesalahan. Selain pembagian tugas, kondisi fisik dan mental ABK juga harus disiapkan dengan baik. Operasi penangkapan sering berlangsung dalam waktu lama dan menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu. Karena itu, para ABK perlu memiliki daya tahan tubuh yang kuat serta mental yang siap untuk menghadapi segala resiko yang ada di laut, seperti gelombang tinggi atau perubahan cuaca yang mendadak. Oleh karena itu, briefing atau pengarahan sebelum berangkat menjadi tahap yang sangat penting. Dalam pengarahan ini, biasanya dibahas tentang pembagian tugas, kondisi cuaca, rute pelayaran, dan langkah-langkah keselamatan. Dengan adanya briefing, kerjasama antar anggota dapat terjalin dengan baik dan seluruh kegiatan di kapal dapat berjalan lancar serta aman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa persiapan ABK bukan hanya soal jumlah orang yang ikut berlayar, tetapi juga bagaimana setiap anggota benar-benar siap secara fisik, mental, dan pemahaman tugasnya masing-masing. Untuk yang selanjutnya, ada persiapan logistik dan perbekalan. Setelah kru siap, tahap berikutnya adalah menyiapkan logistik dan perbekalan. Logistik menjadi faktor utama yang menentukan kelancaran operasi di laut. Karena tanpa logistik yang cukup, kapal tidak akan bisa beroperasi dengan efektif. Beberapa kebutuhan logistik yang harus disiapkan antara lain adalah bahan makanan, air bersih, obat-obatan, serta bahan bakar. Semua ini penting untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan kru kapal selama di laut. Misalnya, air bersih digunakan untuk minum dan memasak. Obat-obatan disiapkan untuk mengatasi luka atau penyakit ringan. Sedangkan bahan bakar menjadi sumber energi utama agar kapal dapat beroperasi dengan lancar dan baik. Selain itu, perlu disiapkan juga es atau alat pendingin untuk menjaga hasil tangkapan agar tetap segar hingga kapal kembali ke pelabuhan. Pengelolaan hasil tangkapan yang baik akan memengaruhi kualitas ikan dan nilai jualnya. Tidak hanya logistik, peralatan penting cadangan juga harus disiapkan. Contohnya seperti tali, jangkar, dan alat komunikasi yang masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada tali. Tali berfungsi sebagai keperluan di kapal termasuk mengikat alat tangkap. Selanjutnya ada jangkar yang berfungsi untuk menahan kapal agar tidak terbawa arus ketika berhenti. Selanjutnya ada alat komunikasi yang sangat penting untuk situasi darurat, seperti saat terjadi kerusakan kapal atau cuaca ekstrim. Dengan logistik dan perbekalan yang lengkap serta terencana, operasi penangkapan ikan akan lebih efisien, aman, dan produktif. Dari dua poin yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya yaitu kesiapan ABK itu penting, baik secara fisik, mental, maupun koordinasi kerja. Kelengkapan logistik dan perbekalan penting untuk memastikan seluruh kegiatan di laut dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dengan kedua persiapan tadi, jika dilakukan secara matang, maka kegiatan penangkapan ikan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan selamat hingga kembali ke pelabuhan. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Grace. Baik, terima kasih Hafsah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan lokasi dan waktu penangkapan ikan, serta persiapan administrasi dan perizinan kapal. Sebelum melaut, nelayan harus melalui tahap yang sangat penting, yaitu menentukan lokasi dan waktu penangkapan ikan. Tahap ini menjadi dasar dari keberhasilan seluruh operasi penangkapan.
Dalam menentukan daerah penangkapan ikan atau fishing ground, nelayan tidak boleh asal memilih. Penentuan lokasi harus dilakukan berdasarkan data dan pertimbangan yang matang. Biasanya, nelayan mengandalkan pengalaman bertahun-tahun, informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan, serta data dari peta laut dan citra satelit. Selain itu, nelayan juga sering menggunakan tanda-tanda alami di laut untuk memperkirakan banyaknya ikan di suatu daerah. Misalnya saja, suhu air laut yang lebih rendah bisa menunjukkan keberadaan ikan pelagis seperti tuna dan cakalang. Arus laut yang bergerak membawa plankton juga menjadi indikator penting, karena disitulah ikan-ikan kecil berkumpul, dan ikan-ikan besar pun akan mengikuti. Bahkan, keberadaan burung laut yang berputar-putar di suatu titik sering dijadikan tanda alami bahwa ada gerombolan ikan di bawah permukaan air. Setelah lokasi ditentukan, selanjutnya hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah waktu penangkapan. Waktu sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Nelayan biasanya menentukan waktu berdasarkan musim ikan tertentu. Misalnya musim tuna, musim tongkol, atau musim udang, yang biasanya datang pada periode-periode tertentu setiap tahun. Selain itu, kondisi cuaca dan gelombang laut juga menjadi faktor utama. Jika kondisi cuaca sedang tidak bersahabat, seperti angin kencang, hujan lebat, atau gelombang tinggi, maka nelayan sebaiknya menunda keberangkatan. Hal ini bukan hanya untuk melindungi kapal dan alat tangkap, tetapi juga demi keselamatan seluruh awak kapal. Keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama, karena hasil tangkapan tidak akan ada artinya jika perjalanan tidak aman. Setelah menentukan lokasi dan waktu, selanjutnya nelayan juga harus memastikan bahwa semua urusan administrasi dan perizinan kapal sudah lengkap. Setiap kapal penangkap ikan di Indonesia diwajibkan memiliki dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, yaitu antara lain surat laik operasi atau SLO sebagai bukti bahwa kapal dalam kondisi layak dan aman untuk melaut, surat izin penangkapan ikan atau SIPI, yaitu untuk izin resmi bagi kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan di wilayah tertentu, surat izin kapal pengangkut ikan atau SIKPI untuk kapal yang khusus mengangkut hasil tangkapan dari laut ke darat. Dokumen-dokumen ini sangat penting karena menjadi bukti legalitas operasi kapal. Jika sebuah kapal tidak memiliki izin lengkap, maka kegiatan penangkapannya dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi berat, seperti denda besar, pencabutan izin usaha, hingga hukuman pidana. Dengan kata lain, perencanaan yang baik bukan hanya tentang mencari ikan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aspek hukum, keselamatan, dan lingkungan sudah dipatuhi. Jadi, tahap ini memastikan bahwa lokasi sudah tepat, waktu sudah sesuai, dan seluruh izin sudah lengkap. Dengan begitu, kapal dapat beroperasi dengan aman, sah, dan profesional, serta memberikan hasil tangkapan yang optimal tanpa melanggar aturan. Demikian penjelasan saya mengenai persiapan lokasi, waktu, dan administrasi penangkapan ikan. Selanjutnya, teman saya Halimah akan melanjutkan dengan penjelasan poin berikutnya. Terima kasih, Grace. Saya Halimah. Saya akan menyampaikan bagian terakhir dari materi kami, yaitu tentang pelaksanaan operasi penangkapan ikan sesuai dengan SOP, kemudian dilanjutkan dengan tantangan yang dihadapi oleh nelayan di lapangan, serta kesimpulan dari pembahasan ini. Setelah semua tahapan persiapan dilakukan, mulai dari pengecekan kapal, alat tangkap, kesiapan APK, hingga logistik, maka kapal siap untuk berangkat melaut. Namun, proses pelaksanaannya tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada aturan dan pedoman kerja resmi yang disebut juga SOP, atau yang disebut juga Standar Operasional Prosedur, yang wajib dipatuhi oleh setiap nelayan. SOP ini ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan kegiatan penangkapan berjalan dengan aman, tertib, efisien, dan berkelanjutan.
Tujuannya bukan hanya agar hasil tangkapannya melimpah, tetapi juga kegiatan penangkapan tidak merusak lingkungan laut. Dalam SOP dijelaskan seperti pemilihan alat tangkap yang sesuai dengan jenis ikan dan wilayah perairan. Misalnya, jaring insang untuk ikan pelagis, bubu untuk ikan dasar, dan pancing ulur untuk ikan yang besar. Alat tangkap yang digunakan tidak boleh merusak dasar laut atau menangkap ikan-ikan kecil yang belum layak konsumsi. Wilayah operasi penangkapan, nelayan harus mengetahui batas zona tangkap yang dibolehkan dan menghindari daerah konservasi seperti terumbu karang atau wilayah pemijahan ikan. Keselamatan kerja di kapal, setiap awak harus tahu caranya menggunakan jaket pelampung, alat pemadam, serta langkah-langkah penyelamatan jika terjadi keadaan darurat, seperti kebocoran pada kapal. Selain aturan teknik mengenai SOP, juga mengatur tentang penanganan hasil tangkap agar tetap segar dan bernilai jual yang lebih tinggi. Misalnya, ikan harus segera dimasukkan ke wadah yang berisi es atau ruang pendingin. Nah, penanganan yang baik dapat membuat ikan tetap segar sampai dibawa ke pelabuhan dan meningkatkan harga jual. Dengan menjalankan SOP, nelayan tidak hanya menjaga keselamatan diri dan kapalnya, tetap juga ikut menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Karena laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga sumber kehidupan yang patut kita jaga. Namun, meskipun SOP sudah dijalankan, nelayan tetap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama adalah cuaca ekstrim dan kondisi alam yang sulit diprediksi. Kadang cuaca di laut bisa berubah mendadak dari yang tenang menjadi badai, dan ini bisa membahayakan keselamatan kapal. Untuk itu, nelayan harus selalu memperhatikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG sebelum berangkat. Yang kedua adalah kerusakan alat tangkap dan mesin kapal. Karena sering digunakan, alat tangkap bisa merusak atau robek dan mesin kapal mungkin bisa mogok. Itulah sebabnya sebelum berangkat, nelayan harus menyiapkan alat cadangan dan suku cadang mesin yang sederhana. Yang ketiga adalah hasil tangkapan yang menurun. Banyak wilayah perairan yang kini mengalami penurunan populasi ikan akibat penangkapan yang berlebihan yang disebut juga overfishing. Untuk mengatasinya, nelayan perlu menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Dan terakhir adalah tantangan ekonomi. Harga ikan di pasar sering sekali mengalami ketidakstabilan, sementara biaya bahan bakar, perawatan kapal, dan logistik semakin tinggi. Hal ini membuat pendapatan nelayan yang sulit diprediksi. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, nelayan perlu beradaptasi dan meningkatkan profesionalnya, misalnya memantau kondisi cuaca laut sebelum dan selama perlautan. Meningkatkan keterampilan ABK melalui pelatihan dan dinas kelautan, melakukan perawatan yang rutin terhadap kapal dan alat tangkap, menjaga komunitas antar ABK. Dengan begitu, kegiatan penangkapan ikan bisa berjalan tetap aman dan efisien meskipun dihadapi pada berbagai hambatan. Sekarang saya akan masuk mengenai kesimpulan. Dari semua penjelasan dari kelompok kami, dapat kita simpulkan bahwa persiapan operasi penangkapan ikan terdiri atas 5 aspek utama, yaitu persiapan kapal dan peralatan, persiapan ABK, persiapan logistik dan pembekalan, persiapan lokasi dan waktu penangkapan, dan persiapan administrasi serta perizinan. Kelima aspek ini saling berhubungan dan harus dilakukan secara berurutan agar operasi penangkapan ikan dapat berjalan dengan aman, efisien, dan berkelanjutan.
Jadi, dengan persiapan yang matang dan pelaksanaan yang mengikuti SOP, kegiatan penangkapan ikan tidak hanya menghasilkan tangkapan yang maksimal, tetapi juga menjaga keselamatan awak kapal dan kelestarian sumber daya laut. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa laut bukan sumber ekonomi, tapi juga wawasan alam yang patut kita jaga bersama-sama. Dengan disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab, nelayan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan laut di Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.